juga cepat bisa bertemu dan atas upaya tetap menjaga kesehatan. Semoga terus dilaksanakan karena beberapa pemerintah menginformasikan jika kita nakal gitu ya, apotek, dan jika kita nakal maka ada gelombang berikutnya di bulan Desember, karena itu ada Desember itu kan ada Natal dan Tahun Baru yang ada liburan panjang. Ini biasanya naudzubillah ada lonjakan-lonjakan ya. Saya tidak mau lagi kehilangan orang-orang yang terbaik gitu ya di UIN, guru saya, teman saya yang meninggal karena COVID ini. Naudzubillah min dzalik. Kita kurva kita memang sudah melandai, tetapi masih di Kota Bandung masih levelnya belum level 1 ya. Jadi wacana akan ada pertemuan ataupun ada PTM itu juga masih menjadi diskusi-diskusi yang masih terus didiskusikan, karena beberapa hal harus diingat bahwa jika mahasiswa, misalnya mahasiswa saya, kalau di Pasca sih sudah pada sepakat mahasiswa yang PTM itu ada semester 3 ya, karena kalian tidak pernah gitu kuliah di kampus. Kan Pak Iwan Caca kemarin itu, kampusnya kayak gini, masjidnya bagus, ada danaunya. Berarti kita tatap mukanya setelah UTS ya Bu ya? Semoga begitu, nunggu suratnya ya, surat yang jelas. Tapi kalau bertemu tipis-tipis ya boleh lah gitu. Karena kan kalau misalnya jadi aturan, mungkin orang-orang dari beberapa daerah yang tinggalnya tidak di Bandung itu akan memerlukan usaha mencari kosan dan yang lainnya. Makanya itu jadi pertimbangan Pak Rektor. Kalau misalnya yang dibolehkan datang itu adalah orang-orang yang tinggal di Bandung, juga masih belum ada suratnya, tapi kayaknya akan mengarah ke sana. Seperti Unpad, UPI juga kan begitu. Kalau terkait jadwalnya gimana Bu? Untuk tatap muka, apakah sama? Nah itu juga yang nggak dibicarakan. Pokoknya nunggu info aja Pak Sahlan, nunggu saja info sampai betul-betul fix gitu ya persiapannya, karena kan kelasnya juga menjadi harus diperhitungkan. Kelas yang segitu dengan jumlah mahasiswa yang ya harusnya sih kan berjarak dan segala macam itu kan butuh ruang. Entahlah Pak Sahlan belum bisa saya jawab ya informasinya. Baik. Jadi cari kosan ya Bu ya. Kalau yang jauh mungkin kan harus cari kosan. 2 hari. Beberapa tidur di masjid aja Pak Tetang 2 hari mah. Gitu. Jangan khawatir. Apalagi Pak Tatang yang udah senior. Tapi kita Pak Tatang gaduh kene kosan di Caket UIN masih dibayar, biasa di Anggom enggak? Iya, siap. Aduh. Ada UIN 1. Iya, Ibu masih ada di belakang Al Jamiah Bu, UIN 1. Oh, situ yang alamatnya. Baru masih ada barang-barang. Manis siap. Iya, manis teh. Oke, sedikit saya bercerita pengalaman kemarin ke daerah timur ya. Daerah timur wilayah Indonesia maksud saya. Betapa kita semua harus bersyukur banyak yang tinggal di wilayah barat ya, di Jawa pula, di Pulau Jawa. Beberapa fasilitas sangat jauh kita punya gitu, lebih banyak dan aksesnya lebih cepat. Karena aksesnya lebih cepat dan juga fasilitas lebih banyak, maka harga-harga itu menjadi lebih murah ketimbang di sana. Harga semangkok bakso yang bisa kita makan, kita beli harga 15.000 gitu, di sana itu nggak ada harga 15.000 karena memang kan ya ada di tengah pulau dan segala sesuatunya harus membeli pakai speedboat ya, terombang-ambing ombak selama 45 menit. Dan itu tidak menentu, jika ombaknya besar ya tidak bisa pergi ke pasar.
beberapa PNS yang tinggal di Ternate, kemudian kantornya di Kepulauan Sofifi, Kepulauan Halmahera itu masuknya, tapi masih masuk wilayah Tidore, itu ya harus pergi ke kantornya tiap hari pakai speedboat dengan terombang-ambing ombak, dan ongkosnya 50.000 sekali jalan gitu ya, bolak-balik berarti kan 100.000, belum makan di sana. Ini bisa dibayangkan penghasilan mereka harus sebesar apa untuk mengcover semuanya. Kemudian yang saya terkesan pada saat STQ itu bagaimana ramahnya mereka ya. Saya belum pernah mendapatkan penduduk seramah ini. Dulu saya sangat excited waktu MTQ di Lombok. Masyarakatnya luar biasa, ramah, dan kemudian menyambut betul ya perhelatan MTQ itu. Hampir semua masyarakat mendampingi kita, bertanya apapun kalau di tengah jalan kita tersesat atau mencari arena tempat kita lomba. Di sini malah lebih dari itu gitu masyarakatnya, karena kalau Maluku Utara itu kebanyakan Islam yang cenderung tradisional gitu. Lalu kemudian berbeda dengan waktu saya di Medan itu, saya tidak betah waktu MTQ di Medan karena walaupun di Ternate itu panas, tapi lumayan masyarakatnya excited, lalu kemudian menganggap kita itu sebagai duyuf gitu ya, sampai kita dijamu sama menyiapkan makanan, mempersilahkan kita duduk ketika kami bertamu ke Kesultanan, Sultan Tidore. Sultannya yang menerima kita, memberi minuman dan bercerita segala macam, sampai kita betul-betul puas gitu mendengarkan beberapa hal. Saya juga sempat bertanya pada Sultan itu, kenapa tidak ada, kata saya kok tidak menemukan tafsir yang berasal dari Tidore gitu atau Ternate. Apakah kesalahan saya itu kehilangan link gitu ya, tidak seperti sepopuler di wilayah Aceh. Nah, di wilayah Aceh itu kan ada yang kita kenal ya, tafsir Turjaman Al-Mustafid karangan Abdurrahim Singkil. Ternyata kata Sultan Tidore itu mereka punya dua sultan, yang satu Sultan Nupu yang hari ini dialah yang mengusir penjajah, katakan itu memerdekakan Indonesia Timur itu di wilayah dia, dan juga mengangkat moderasi agama kalau bahasa sekarang, karena yang jadi tema pembicaraan itu selalu budaya. Jadi Kesultanan Tidore itu rupanya luasnya sampai ke Madagaskar, sampai Afrika. Ada sultan yang menulis tafsir sebetulnya, katanya Sultan Abdullah bin Al-Qadi Abdus Salam. Nah, Sultan ini diasingkan di Afrika oleh penjajah, kemudian dipindah awalnya bukan di Afrika, di sini di Indonesia, lalu kemudian dibuang ke Makassar, lalu dibuang lagi ke Afrika. Nah, di Afrika itu dia dipenjara di dalam bawah tanah, dan disitulah katanya menulis tafsir. Tetapi tafsirnya tidak pernah bisa diakses karena mungkin oleh penjajah pada saat itu ya. Beberapa informasi dari jurnal menyebutkan bahwa tafsir yang dibuat oleh Abdullah bin Qadi Abdus Salam itu didedikasikan untuk seluruh umat Islam gitu. Kemudian dia dipenjara di situ sampai dipindah ke Kempston, pindah lagi ke Afrika. Nah, terakhir tuh di Afrika itu kamar bekas beliau itu, katanya Sultan itu yang pernah ditempati beliau ditempati juga oleh Nelson Mandela. Dari beberapa foto ditunjukkan bahwa sangat serem ya penjaranya, karena di bawah tanah yang lembab. Kemudian beliau menulis tafsir, di situ ada catatan di dinding situ bahwa tanggal sekian dia menulis apa, tanggal sekian dia menulis surat apa gitu. Sayangnya karya tafsirnya tidak sampai pada kita. Saya sih bertekad ingin mencari dalam artian di jurnal-jurnal tulisan orang. Karena informasi yang saya dapat, wilayah Ternate itu untuk kajian tafsir itu hanya ada dua
dua yang saya dapat itu tulisan tentang Al-Quran saja gitu, bukan tafsirnya ya, atau tidak terjemahnya juga tidak ada. Ada Qadhi Abdul Mansur yang menulis tafsir itu sampai diapresiasi oleh Sultan Tidore pada saat itu karena dia menulis tafsir dengan mushaf dan menuliskannya. Mungkin untuk saat ini bukan hal yang aneh, tapi pada saat perjuangan itu, pada saat wilayah timur itu dibangun tempat-tempat untuk VOC, Abdul Mansur ini menuliskan tafsir dengan tinta emas. Emasnya emas asli ya, bukan tinta emas yang itu karena disupport oleh oleh Sultan. Saya juga sempat melihat Sultan itu dari sekian pertanyaan itu ada yang saya sebut itu, kemudian Sultan itu rada terperangah. Oh iya ya, kata dia, nggak ada juga ya rupanya. Saya tidak menyebut tidak ada, cuma saya tidak menemukan, kata saya butuh informasi ini karena saya mengajar. Mungkin Sultan tahu kan pasti di jurnal tidak ada. Lalu kemudian dia hanya menunjukkan tulisan kitab tafsir Quran yang ditulis oleh Qadhi Abdul Mansur itu di sekitaran tahun 1850-an itu. Ada tulisannya, Qurannya sudah mulai lapuk, dan yang saya sempat foto dan lihat pegang gitu itu yang ditulis dengan tinta emas itu dari Al-Fatihah sampai Al-Baqarah ayat 5, yang lainnya sudah tidak lagi. Nah ini perjalanan saya gitu membersamai peserta STQ gitu, itu seringkali di wilayah-wilayah saya berkonsentrasi pada apa yang saya sedang tekuni ya. Jadi misalnya kalau saya STQ di di kemarin itu di Padang, saya suka cari tafsir-tafsir yang asli tulisan ulama dari Padang. Makanya saya suka sering datang ke museum mencari informasi ya. Saya juga mampir ke IAIN Ternate, kemudian saya mencari beberapa referensi tentang kajian tafsir yang ada di Ternate. Mereka juga menyatakan hal yang sama gitu ya. Jadi tidak ada putus link penulisan tafsir itu betul-betul didominasi oleh Abdurrahman Singkel di wilayah sana. Karena Islam itu sebetulnya katanya ketika Islam datang ke Serambi, Mekah, ke Aceh, sebetulnya juga sudah ada sebagian orang-orang penyebar Islam itu yang masuk dari pelabuhan Rum. Pelabuhan Rum itu adanya di Pulau Tidore paling pojok ya. Kemudian yang saya sangat kagumi dari sultan-sultan ini, betapa dia menerima gitu tamunya gitu. Di rumahnya, mana ada kan di tempat kita ya ada gubernur menerima orang-orang yang sekedar berkunjung di sana. Kalau sultannya ada gitu ya, dia ini mau menerima. Dan kalau masuk kesultanan itu kita harus pakai, kalau yang pakai celana panjang itu harus pakai kain disediakan di sana. Kalau laki-laki ya pakai kopiah. Nah itu pengalaman yang mungkin ingin saya bagikan terkait dengan kajian-kajian tafsir, betapa kajian tafsir ini sebetulnya masih sangat banyak wilayahnya dan juga masih masa depan ilmunya gitu itu sangat luas ya. Masa depan pekerjaan misalnya, walaupun kita tidak bisa menyebutkan teknis, karena kan misalnya PAI, S2 PAI tidak semuanya akhirnya menjadi guru juga kan. Juga tidak semua S2 IAT kemudian menjadi ahli tafsir, tapi ada target-target tertentu karena memang jangan sampai ada link yang terputus gitu, bahwa tahun ini nggak ada penulis tafsir, sekian abad tuh nggak ada penulisan tafsir. Melawan penjajah itu mungkin sangat, kita bayangkan pasti sangat repot ya, pasti sangat lelah, sehingga orang-orang sibuk mempertahankan negara kita pada abad-abad itu, dan kemudian bukan tidak ingin menulis tafsir, tapi tidak keburu lah katakan seperti itu. Kalaupun ada, itu pun kemudian diambil dan kemudian disimpan di museum-museum mereka ya di Belanda. Kemudian ada juga yang dibeli, bukan dibeli ya. Pokoknya ada di Topkapi yang di Turki, bagaimana sampai sana kitab tafsir yang pertama itu.
yang bukan kitab, penafsiran Al-Quran pada ayat 9 surat Al-Kahfi itu adanya di Topkapi. Entah apakah penulisnya orang sana gitu ya, saya juga masih banyak misling yang belum saya temukan. Dan kemudian kalau sudah kita temukan, kalau ibu bapak punya temuan ataupun punya karya dokumen buku tafsir, kitab tafsir yang ditulis oleh ulama kita, kemudian diangkat menjadi tesis, itu sangat sangat baik menurut saya, karena membuat ragam, menyambungkan link bahwa di Indonesia itu, kalau di Makassar tuh banyak ya Bu Amel, ada yang dari Goa itu banyak sekali tafsir-tafsir yang memang kadang bukan hanya tafsir, memang juga ada cuma terjemahan saja gitu. Tapi itu ada kajiannya. Saya masih bingung kenapa Ternate yang sedemikian Islami sampai hari ini tidak ada gitu, tidak tertulis ada. Saya cari di jurnal itu cuma 2 gitu. Itu yang bikin saya rada kenapa sekarang sudah persoalannya, karena Sultan yang pandai itu rupanya dibuang sedemikian rupa. Kalau dibanding dengan Turjaman Al-Mustafid, dia menulis tafsir karena dia seorang mufti dan dia menjadi mufti pada 4 periode kesultanan. Makanya establish ya tafsirnya dan bisa diakses sampai sekarang. Kemudian tersebar sampai wilayah Singapura dan yang lainnya karena dia seorang mufti. Sedangkan ini yang yang Sultan Abdullah bin Qadi Abdus Salam itu, dia sultan yang diasingkan, dia sultan yang dibuang jauh dan tidak boleh bersentuhan dengan masyarakat, dengan masyarakat. Nah itu cerita yang mungkin saya bisa bagikan pengalaman kemarin. Sekarang silakan ada mempresentasikan pekerjaan sampai mana dan ada kesulitan apa, lalu kita bisa sharingkan bagaimana solusinya. Siapa dulu? Yuk. Nah, dia sudah selesai. Baru sampai langkah 5 yang kemarin dari Ibu. Jadi kalau yang sampai langkah 5 tuh alhamdulillah kalau kesulitan nggak ada, karena alhamdulillah semuanya bekerja sama gitu ya untuk mencari. Jadi kalau yang di kelompok nabi itu dibagi-bagi gitu, nampil yang tafsir apa, tekana apa, fajriyah apa gitu kayak gitu. Cuman yang sedikit ada kendala itu mungkin dari segi mencari ayat intinya Ibu. Gitu. Karena mungkin ayatnya juga karena cukup banyak, ada 70-an, 70 lebih. Jadi apa ya, mungkin kita juga belum scanning satu-satu gitu, karena kebetulan kan ini lagi UTS jadi ada deadline, jadi belum dipindahin ayatnya satu-satu. Jadi tapi kalau misalkan asbabun nuzul kan kemarin yang ngambil itu udah 1-5 ya Bu ya, yang tentang infak itu udah semuanya alhamdulillah, dan asbabun nuzul sama munasabahnya juga udah kemarin itu. Cuman kemarin kan cuma sedikit, sekarang itu udah lebih dilengkapi aja Ibu. Cuman yang sekarang mencari ayat intinya aja yang belum, ayat pokok dan ayat pendukung gitu. Sama tadinya Nabil itu mau mengklasifikasikan ayat pendukungnya tuh yang 45W1H, kuatnya apa gitu, hunya siapa, how-nya dalam dari itu bagaimana gitu, how-nya, terus why gitu, kenapa harus berinfak gitu. Tadinya mau diklasifikasiin seperti itu, tapi belum Ibu. Gitu. Mencari ayat babon dikatakan seperti itu ya. Ya. Kalau dalam penelitian tesis, memang ayat babonnya itu merujuk pada masalah yang ingin kita kaji. Jika yang ingin kita kaji itu misalnya manfaat infak, ya itu babonnya. Tapi kalau kita pengen carinya tentang laknat, misalnya orang-orang yang tidak mau berinfak misalnya ya, itu juga itu ayat babonnya. Nah, sekarang kita tentukan tugas kita hari ini adalah memang masih sangat luas. Saya belum bilang bahwa misalnya hanya ayat infak, apa itu infaknya juga kan enggak match juga terlalu kecil. Tapi mungkin juga itu juga, tapi tidak terlalu kecil juga kalau kita betul-betul mendalami maksudnya gini, infak nih, apa itu infak, bentuknya itu seperti apa infak dalam Quran, bedanya dengan sedekah, bedanya dengan zakat. Nah itu
misalnya kayak gitu. Kadang karena zakat itu kadang disebut dengan infak kan dalam Al-Quran. Nah, jadi pemaknaan ayat dengan menggunakan kata infak dan ayat yang menggunakan betul-betul akimis sholawat atau zakah itu kan menjadi berbeda. Di situ kelihatan maknanya menurut Ibu sih. Lalu kemudian yang kedua, kalau kita mau pakai pendekatan orang modern, setelah kita menemukan makna infak baik dari kamus, kemudian juga beberapa syair Arab, lalu kita juga menangkap makna infak itu dari penuturan 3 mufassir itu ya, dari ayat-ayat tertentu, itu bisa. Hanya saja mungkin yang jadi persoalannya itu ketika kita harus lebih mengeksplisitkan. Ketika kata infak itu seringkali digunakan untuk kata zakat ya, disamakan dengan zakat. Nah, pada ayat-ayat seperti apa saja itu bisa diungkap. Saya sih merasa bahagia ketika disebutkan sudah ada asbabun nuzulnya dan sudah ketemu munasabah ayatnya. Karena asbabun nuzul dan munasabah ayat menurut Farmawi ini menjadi arah gitu, memberikan arah pada ayat ini. Ayat ini kenapa bicara infak dalam artian sedekah, infak dalam artian zakat, itu kan biasanya ketemunya itu dari asbabun nuzul atau dari munasabahnya. Ini sangat saya sangat bahagia kalau sudah sampai terjelaskan munasabahnya ya. Hati-hati ketika membaca ayat tafsir-tafsir yang kita sudah sepakati untuk dirujuk, karena tafsir-tafsir ini cukup populer dibaca orang gitu di masyarakat kita di Indonesia, cukup terkenal. Namun jangan juga terlalu takut, toh kita dalam masa pembelajaran gitu, tidak untuk mendukung kepentingan tertentu, tetapi juga kita punya kepentingannya adalah menjelaskan pada masyarakat bahwa begini nih cara menafsir dengan tafsir maudhu'i yang mungkin saja nanti temanya bisa dalam bentuk khutbah, bisa nantinya bisa digunakan untuk bahan khutbah, misalnya bahan ceramah. Tapi kita tahu pendapat ulamanya tidak sekedar membaca terjemahan lalu kemudian claiming bahwa ayat ini bicara tentang ini. Itu sih sebetulnya. Terima kasih Nabil sudah bersedia berbagi. Silakan yang lain. Apa di absen aja ya Bu ya, berdasarkan ini kemarin itu. Kalau saya sih pengennya karena ini orang dewasa ya, sudahlah tidak usah pakai absen. Tapi kalau agak sulit begini boleh lah. Silakan dipandu sama Nabil. Pak Asep, Asefain, Asefanisna nih. Asefain, jalan lain. Enggak, Asefain. Sampai tahap 5 Bu. Tapi ada tim editor gitu Bu. Jadi yang lengkapnya di editnya Bu. Di Kang Irsyad namanya. Adakah kesulitan atau bagaimana pengalamannya sampai itu bagaimana gitu? Atau berbagi tips pada yang lainnya, Aden? Ternyata lebih banyak Bu. Silakan. Kesulitannya sangat banyak Bu. Dari menentukan gitu Bu. Tapi modal nekat aja Bu. Berdasarkan road maps yang Ibu kasih. Ada tips buat yang lain? Kayaknya yang lain lebih mahir gitu Bu. Jadi kalau dikasih tips itu kayak ngabejakan bulut tuur gitu Bu. Ulah koret atuh berbagi tips. Paling Bu berbagi tipsnya nanti ketika bikin videonya Bu. Oke. Cara dapurnya gimana, cara editnya gimana, paling itu aja Bu. Sip, janjinya. Jadi coachingnya sama Aden. Berarti sebelum pembuatan video pastinya ya Bu ya? Iya dong. Ya. Tapi naskahnya harus saya baca dulu. Saya setidaknya. Bu ya? Hah? Skrip. Gimana? Skrip naskah yang buat videonya.
Ya, saya harus baca dulu. Ininya juga bahan-bahan yang sudah dikerjakan. Langkah 1 kayak gini, hasilnya langkah 2 nah, kemudian skripnya kayak gimana. Nanti harus saya baca dulu. Saya khawatir dong, bagaimanapun jangan sampai ada yang menyentuh hal-hal yang membuat gaduh. Oh ya. Iya Bu, nanti dibilang Bu, gitu. nanti Temannya Sudahlah, Aden. Kita tidak boleh membuat gaduh ya. Bukannya Aden orang atau nanti negara. Atau nanti videonya Bu, kalau misalnya sudah dibuat videonya kita lihat dulu ke Ibu. Misalnya kalau misalnya oh ya udah aman, berarti kita udah bisa di-share. Skripnya dari skrip. Dulu. Karena kan kalau video kan hanya sekian menit, itu gimana cara ngomongnya kan harus kena intinya. Iya, Bu. Oke. Iya, Semangat. Ada lagi yang lain? Siapa ini? Nabila. Saya nanyanya ini tentang kalau animasi video itu biasanya kena apa sih, kayak plagiarisme itu kalau di YouTube? Plagiarisme. Itu kayak gitu. Kalau yang itu Teh Nabila, kalau yang di seminar itu kan karya sendiri, tidak akan kena plagiat. Nah tapi kalau motong-motong dari video orang, baik animasi ataupun bukan animasi, itu ada tekniknya deh, dari sekian detik potong sambungkan, sekian detik potong sambungkan, biar enggak kena plagiat. Oh, dikompilasi ya biar enggak. Ya, ada tekniknya, tapi harus mengikuti detik gitu deh, detik-detik tertentu. Bagi durasinya berapa detik? Proyeknya kasih Aden, bayar berapa gitu ya. Coaching. Nanti diupload di IKITI aja. Tutorialnya ya Pak ya. Ya boleh tutorialnya, oke. Eta, nyokapnya gimana? Gimana kalian kalau terima bersih? Kata nggak boleh terima bersih, itu membuka peluang untuk Kang Aden belum. Enggak, soalnya begini Bu, saya dengan Pak Mujib, Pak Tatan kemarin itu ya karena pembuatan video itu hampir semuanya ini kemarin bicara di grup itu gitu ya, bikin grup di WA grup, tuh gimana bikin videonya. Nah sekarang ya Pak Aden tuh yang ini mau berbagi. Ada tim. Kalau saya juga kan nggak bisa edit ya, hanya tahu saja. Yang editnya ada tim YouTube. Aden Wani Piro tuh. Biasanya 350 Pak biasanya. Wow. Orang meriah. Sangat 30.000 Aden. Kalau banyak mah diskon apa? Deal Kang Aden deal. Ini ada harga teman. Kalau sama teman itu nggak boleh minta diskon, harus support, disumbang, ditolong kan gitu. Ini malah belum udah minta. Kecuali yang bersangkutannya mau mendiskon gitu. Makanya kenapa orang kalau buka usaha suka malas undang temen, karena maunya traktir. Bukan mau ininya ya, nggak tahu susah payahnya gitu katanya. Oke, kalau misalnya tidak usah, misalnya gini, kan sederhana saja, videonya ya cuma misalnya air mengalir atau lihat video orang berangkat sholat, kan itu bisa kita lihat di sekitaran rumah kita gitu, diambil tag gambarnya atau tag kita cari. Kalau itu tentang zakat kan kita suka ada video di masjid waktu orang membagikan zakat atau memberikan, menyerahkan zakat ke masjid, itu kan ada mungkin video-videonya. Ijab kabulnya cuman sebentar-sebentar kayak gitu ya. Ya terserah deh itu mah, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Saya jadi nggak sabar ini lihat hasilnya. Kayaknya rame-rame nih. Kalau yang lucu Ibu, nggak apa-apa. Khususnya di kelompok abdi didampingin kedua istri masih keneh parawan.
Naon hubungan anak sareng tugas. Saya bukan hubungan anak sareng tugas. Ayah hubungannya Ibu. Ada ini Ibu, mohon maaf ini ada beberapa kendala bagi saya dan kelompok. Khususnya saya, Teh Anindita dan Teh Fatimah Isbi Karimah dalam penyusunan tugas ini ada poin langkah-langkah ketujuh itu melengkapi penjelasan ayat dengan hadis. Sebenarnya saya sudah melihat 2 kitab yang rujukan Ibu berikan, 3 kitab, tapi baru 2 kitab yang saya buka. Pertama dari Ibnu Katsir dan Wahbah Juhaili mengenai penjelasan ayat dengan hadis. Kebanyakan asbabun nuzul itu kan hadis ngambilnya gitu. Jadi asbabun nuzul itu ayat ini saya kebetulan kelompok kami tentang haji mengambil ayat haji, pasti asbabun nuzulnya dilengkapi dengan hadis. Nah, bagaimana kalaupun sudah dilengkapi dengan hadis, untuk penjelasan-penjelasan yang lainnya itu mengarah ke asbabun nuzul. Ibu, untuk hadisnya gimana tuh Ibu? Kita lihat dari pendapat Wahbah Al-Zuhaili, dari sekian riwayat yang berkaitan dengan asbabun nuzul itu menurutnya mana yang paling mengena. Kadang kan gitu ya, ada pendapat pribadinya yang mengatakan bahwa asbabun nuzul dengan riwayat ini misalnya lebih akurat. Nah, kita pegang yang itu saja. Jadi kita langsung bilang menurut Wahbah Al-Zuhaili asbabun nuzul ini yang banyak asbabun nuzul, tapi yang paling baik ada yang ini. Itu aja. Oh iya, Ibu, kebetulan saya juga di luar buku rujukan yang 3 itu melihat kitab-kitab tafsir yang klasik juga sama gitu kan riwayatnya seperti itu, apa yang diceritakan oleh Ibnu Katsir dalam riwayat lengkap lah. Kalau di Ibnu Katsir itu mah enak gitu, kemudian tema tentang ini diceritakan tentang ini. Nah, kebanyakan tafsir-tafsir yang lainnya juga hampir sama seperti itu di luar tafsir yang 3 itu. Yang menjadi kebingungan kan di riwayat itu hampir 4 lembar 5 lembar di asbabu di Ibnu Katsir itu Ibu dah. Tapi untuk penjelasan yang lainnya itu merasa agak kesulitan untuk menentukan penjelasan ayat di luar asbabun nuzul Ibu. Mungkin si mufasirnya sudah merasa cukup dengan penjelasan asbabun nuzul itu sudah cukup mewakili tentang makna kandungannya. Tinggal kita melihat dari ayat babon yang kita tentukan, ada nggak lafaz yang mustarok atau yang mubham yang perlu diperjelas gitu tentang tema yang Pak Asep sedang bahas. Gitu menurut saya. Ya, kalau tidak ada ya sudah, itu saja gitu. Kita kan hanya merujuk. Nanti kan prolognya itu bahwa nanti ada video prolog atau mungkin nanti kita buatkan atau bisa Bapak Ibu sebutkan bahwa kita hanya merujuk dengan 3 tafsir atau merujuk pada 3 tafsir untuk praktek penafsiran maudhu'i gitu. Begitu saja. Jadi kita enggak, kalau ada yang menemukan riwayatna eta, ya kita mah lihatnya dari kitab tafsir ini, 3 ini, terserah kitab tafsir yang lain mah gitu. Oh, itu mah. Sekarang yang keduanya Ibu, masalah video tadi memang suara kami sudah agak besar, beda dengan yang lainnya. Tidak lembut untuk didengarkan oleh yang lainnya gitu. Tapi apa adanya ya memang nanti bisa dikolaborasikan dengan teman-teman satu kelompok. Ya mudah-mudahan meskipun ini tentang haji, Ibu kan yang menjadi lucunya kami akan mengambil, mohon maaf Ibu, karena ada praktek manasik di lapangan seperti di alun-alun gitu. Nanti akan dikolaborasikan dengan yang di lapangan dengan yang di mukanya seperti itu Ibu nantinya gitu. Biar bagus itu. Ibu. Amazing. Ibu. Ya. Kan ada 2 perempuan yang bersuara lembut di samping Pak Asep. Ya. Ya, Ibu. Ya, silakan ya. Oh, Anin sama Fatimah ya. Anin mah jago ngeblog kan? Iya, Ibu. Kebetulan dua-duanya masih pada muda gitu. Jauh dibandingkan dengan usia saya Ibu gitu.
senior atuh dan junior. Tapi jadi semangat Pak Asep. Mohon Pak Tatangnya, urang mah tos suankeun lagi, aduh, tos kieu mah nya. Gerebek. Baik, ada lagi yang lain? Mau bertanya Bu, perihal asbabun nuzul. Silakan. Berarti ketika tadi ada banyak asbabun nuzul, pilih salah satu yang cocok dengan tema yang dikaji gitu Bu. Biasanya asbabun nuzul itu kan banyak, karena asbabun nuzul itu terkait riwayat. Biasanya mufasir itu akan bilang bahwa asbabun nuzul yang baik kualitasnya adalah yang datang dari Ibnu Mu'adz misalnya gitu, yang bercerita bahwa Rasul anu. Nah, nggak usah semua asbabun nuzul itu kita sebutkan atau kita kita jadikan bahan analisa, dasar analisa. Yang penting adalah asbabun nuzul yang recommended dari 3 mufasir itu. Biasanya kan kayak gitu. Sama dengan Quraish Shihab juga menuliskan, karena dia menulis kitab kan, dia menuliskan banyak riwayat. Misalnya untuk kisah ini terdeteksi ada 9 riwayat gitu yang datang dari anu. Tetapi menurut penelitian Pak Quraish Shihab itu misalnya riwayat yang datang dari Mu'adz bin Jabal lah yang lebih dekat, yang lebih akurat, karena misalnya semua sanadnya liko, kemudian semua dan perawi dan matanya tidak mengandung Israiliyat misalnya kayak gitu. Maka itu yang diambil gitu Pak Sahlan. Kalau misal ini saya lihat di tafsir Al-Munir berkaitan dengan umroh kan Bu, dari langkah memang sudah 5 langkah yang sudah dilaksanakan. Cuman dari ayat yang dikumpulkan itu cuman 2 ayat, karena pembahasan umroh secara langsung tidak terlalu banyak. Itu hanya saja berkaitan dengan ayat yang kedua, ayat 196, mungkin itu untuk Pak Asep juga dimasukkan ayat 196. Nah, di sana ada beberapa asbabun nuzul yang diklasifikasikan 2 garis besar tentang umroh dan saat prosesi haji atau apa yang terkait sakit. Nah, di tafsir Al-Munir pun tuh disebutkan dua-duanya, itu berarti mencukupi dua-duanya atau cukup dengan khusus di sana redaksi Al-Umroh saja, gimana itu baiknya? Kalau asbabun nuzulnya 2, apa di antara bedanya di antara 2 itu? Apakah perawinya ya mata rantai sanadnya atau matannya gitu. Nanti kalau misalnya mata rantai sanad tapi matannya sama, ya berarti ambil saja yang itu. Kita nanti akan bilang di makalah kita, di skrip kita, bahwa ada 2 asbabun nuzul, tetapi itu bukan sesuatu yang berarti karena keduanya memiliki matan yang sama. Itu aja. Gimana Pak Sahlan? Dua asbabun nuzul itu berbeda secara kontroversial atau tidak? Kalau dari segi kontroversial tidak Bu, karena dari segi sanad juga beda orang dan beda sebab. Kemudian dari segi konten juga itu tuh ada secara umum, kalau watimul hajj wal umrah kan umum. Ya. Kemudian ada permasalahan ketika waktu pelaksanaan haji gitu. Jadi itu seperti ada di dalam yang satu mencakup seluruhnya. Jadi kemungkinan kalau bisa dimasukkan keduanya bisa. Ya oke, dimasukkan aja keduanya sebagai overview ya untuk para pembaca dan juga pendengar atau penonton YouTube-nya nanti, penonton videonya nanti. Sami Ibu abdi oge, karena ayatnya itu sama, karena di pembahasan saya mengenai haji, kalau di kelompok Kang Sahlan itu mengenai umroh, tapi ayatnya itu saat Al-Baqarah 196, wa aqimul hajja wal umrata lillah, tapi itu berdampingan antara haji dengan umroh. Tapi saya juga disabit juga mengenai tentang umrohnya juga Ibu, karena di ayat ini menceritakan haji dan umroh gitu. Pasti Kang Sahlan juga menceritakan umroh, hajinya sedikit dikaji biar enak gitu ke depannya seperti itu. Terima kasih. Ya, Kang Asep buat barangkali minta datanya yang umroh hasil kajian Kang Asep.
biar ada bedanya ya. Jadi ayatnya dua ini saling melengkapi gitu. Iya, maka panggil kafir ngambilnya dari Ibnu Katsir dan ini sama dengan Sahlan itu mengenai riwayat-riwayat haji. Plus tentang ayat ini tentang umrohnya. Tapi banyak riwayat-riwayat karena ini saya juga bahasa Arab, jadi agak mengkerung juga untuk bisa menerjemahkan secara enak dan baiknya gitu. Jadi saya buka punya kitab aslinya untuk Ibnu Katsirnya seperti itu Kang Salah. Insya Allah nanti kontek-kontek aja Kang Salah. Nah gitu, namanya sahabat. Berarti infak, zakat, sedekah juga sama ya Bu ya? Iya, mirip itu. Sholat juga nih, kalau sholat itu harus berhati-hati ketika kita ketemu ayat yang, mohon maaf ya, yang kelompok Syiah menafsirkannya berbeda. Karena ada ayat yang seringkali jadi perdebatan tentang waktu sholat. Hafidhu yang itu kalau punya duit ini ada ini. Silakan ada lagi yang lain yang mau meminta tolong temannya atau berbagi atau membagikan tips. Assalamualaikum Ibu. Ya, Deden, silakan. Mohon maaf Ibu, sedikit ini Bu, kendalanya sih di ini Bu, di penghimpunan ayat kemarin-kemarin karena ayatnya banyak, lebih dari 100, maka ya tentang doa ya Bu, itu hanya doa secara redaksional kan, ada lebih dari 100, kemudian kesulitannya di bagaimana kita mengklasifikasikan ayat-ayat itu karena makna doa atau ketika ada dihubungkan dengan makna relasionalnya Bu, ada yang disandingkan dengan ibadatan kaum kafirin, kaum musyrikin, ada doa itu ya secara panggilan saja, meminta meminta pertolongan ya lumayan Bu. Kendalanya di situ cukup. Tapi alhamdulillah udah ada kerja sama yang lain, jadi sedikit bisa diatasi itu. Oke, kalau sudah bisa diatasi, saya merasa senang. Hanya saran saja, lagi-lagi ini yang tadi yang Nabila ya. Jadi yang kita ingin cari itu adalah makna doa ya, baik secara kamus ataupun yang keluar dari ayat-ayat itu. Batasan doa, apakah kata itu doa? Apakah doa itu harus talafuz? Nah, itu doanya itu yang pada poin doanya ya, yang banyak kajiannya atau yang jadi inti kajiannya. Nah, kalau misalnya tentang manfaat doa, kemudian apalagi sebab-sebab doa dikabul misalnya, itu tidak masuk pada inti kajian. Di ayat yang banyak itu harus dilihat mana yang poin yang membicarakan poin tentang makna doa saja, tidak yang lainnya. Jadi yang 100 itu saya pikir pasti terseleksi ya, diseleksi mana yang lain. Tapi jangan dibuang dulu juga ayat-ayat itu. Jangan-jangan nanti kita memerlukannya untuk kebutuhan lain. Apakah itu misalnya ibu bapak mau melanjutkan tugas ini menjadi tugas tesis, itu kan bisa saja. Muqaronah misalnya, karena kita sudah punya 3 tafsir, maka kita ambil 1 tafsir lagi misalnya yang agak kontroversial misalnya gitu ya, itu bisa menjadi muqaronah tafsir dan bisa dianggap menjadi tesis itu kalau memang mau kajian ini dilanjutkan. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Gimana, paham Den? Ya Bu, alhamdulillah Bu. Bicara tes, Bu, mau nanya sedikit Bu. Ya, silakan. Apakah harus punya kita primernya secara
aslinya gitu Bu. Karena sering pas kemarin di riset di di pas UP itu kan sering ada yang dosen-dosen yang main apakah kamu punya kitab aslinya, apakah kamu punya sumber rujukan primernya, kadang-kadang gitu. Memang wajib itu Bu. Iya, karena kitab-kitab dalam bentuk PDF itu seringkali hilang beberapa halaman dan kemudian tingkat aktinya tanda kutip ya dicurigai karena sudah banyak ditemukan beberapa kitab yang tidak sesuai dengan kitab aslinya, apalagi kitab-kitab hadis. Nah ini kalau ikut seminar hadis itu di anak ilmu hadis ditunjukkan beberapa poin di PDF itu hilang gitu, keterangan hadis yang sebetulnya itu sangat berkaitan, malah berganti dengan keterangan yang lainnya. Entah ini kesengajaan atau bukan, sehingga kita yang mengakses beberapa literatur dari PDF itu harus berhati-hati, karena jika sumber primernya sudah cacat ya, dalam artian tidak original, penelitian kita tentu saja kan berpengaruh pada kualitas kita. Jadi memang harus punya aslinya, mendingan difotokopi atau difoto gitu. Atau ini PDF-nya juga sulit ya. Kalau kita punya PDF-nya kemudian dikonfirmasi dengan itu juga sulit. Di kampus di S1 itu yang sering kali menemukan beberapa kitab PDF yang ternyata hilang poinnya itu adalah Pak Ibrahim. Kata Pak Ibrahim, kenapa jadi begini? Itu kesimpulannya. Karena ternyata pas setelah dilihat, ditanya sama anaknya, ini PDF Pak. Padahal kitab aslinya karena beliau punya, ini lompat berapa halaman gitu. Sehingga nggak nyambung kesimpulannya. Nah itu, untuk menjaga hal seperti itu, Den. Mohon Bu, atur nuhun pisan Ibu. Ya. Afwan. Yuk, yang lain yang mau berbagi atau mau mencoba ada kesulitan di mana, barangkali kita bisa membantu bersama-sama. Saya bertanya. Ihsan, ya silahkan. Masih satu kelompok dengan Deden Bu, terkait doa. Untuk pencarian munasabatul ayatnya itu apa memang harus merujuk, artinya dari tiga tafsir rujukan yang ditentukan, atau mungkin kita sendiri selaku peneliti di sini boleh untuk mengintroduksi sendiri gitu Bu, ya, melihat kaitan antara beberapa ayat ke depan atau ayat sebelumnya itu apa diperbolehkan atau gimana? Kalau masih ada pendapat mufasir yang mengemukakan munasabah ayat di dalam surat itu, sebaiknya menggunakan itu, karena biasanya sering menggunakan teori ya, pasti menggunakan teori ulumul Qur'annya, pola munasabah tadukah, pola munasabah yang lainkah gitu ya, kan masih ada banyak pola munasabah, ada sampai 9 pola munasabah. Saya pikir itu lebih aman. Kalau misalnya ternyata tidak ditemukan munasabah dari para ulamanya, nah kalau mau melakukan mencari hubungan itu harus menggunakan pola munasabah yang sesuai dengan ulumul Quran, nggak bisa hanya dengan tanda kutip cocokologi istilah saya ya, hanya dicocok-cocokkan kayaknya gini ayatnya, enggak, tetapi harus pakai pola, apa dia platandir, apa tadodud, apa bayanul ba'dimin ba'din atau yang lainnya kan ada, itu boleh. Silahkan begitu Ihsan. Berarti sampai setelahnya itu jadi ditemukan gitu ya. Yap. Dan kita bilang bahwa ini pendapat kita dengan menggunakan pola munasabah yang mana. Tapi semisal kita memberikan tanggapan atas munasabah yang dikemukakan oleh satu ulama katakan, kita diperbolehkan nggak sampai tahap itu gitu dalam penelitian kita ini? Itu nanti dianalisa, diperbolehkan, tapi dianalisa bukan pada
pengambilan data ya, bukan pada inputting datanya, bukan. Kan kita input dulu tuh data, raw inputnya dimasukkan, nah baru kita kemudian menganalisa itu baru di akhir, boleh, tetapi bukan pada poin menganalisa hubungan ayat ini. Menurut saya nggak bisa, itu mah masih pada, katakan saja itu mah pada on the track, harus sesuai. Jikapun harus mengambil kita yang memaknai munasabahnya, kita harus bilang bahwa ini menurut kami munasabah ayat ini adalah A, berdasarkan pada teori munasabah yang tadodud, yang ba'ad bil ba'ad atau yang lainnya gitu. Oh iya Bu, terima kasih. Ya, mungkin nanti akan tafsir maudhu'i kita, pastinya sih tafsir maudhu'i bil ro'i ya akhirnya gitu, karena pasti akan ada keterangan-keterangan, tidak mungkin bil ma'thur, tetapi tidak bil ro'i al mazmumah, tentu saja bil ro'i al mahmudah. Kenapa? Karena kita mengambil dari 3 kitab tafsir dan kemudian kalaupun dianalisa menggunakan teori, bukan menggunakan akal semata gitu. Nah, makanya saya yakin ini akan tergolong menjadi tafsir bil ro'i al mahmudah, karena satu, kita berdasarkan pada sumber-sumber, kemudian yang kedua, meskipun pakai analisa logika, tetapi kita harus tetap menggunakan teori. Kita harus bilang bahwa jika digunakan teori ini, maka disimpulkan. Itu bisa seperti itu. Yang lain? Oh, yang langkah selanjutnya minggu depan ya. Yang 6. Kalau nanti itu cuma untuk UAS kan Bu ya? Ya, harusnya UTS itu sudah ininya dikumpulkan pada saya, kumpulan ayatnya, bla bla. Harusnya karena belum selesai ya sudah, tidak apa-apa. Kalau ini berarti seminggu sebelum UASnya atau kapan? Ya, seminggu sebelum UAS biar saya baca. Kan saya harus cocok dengan data yang awal. Belumkah betul gitu. Khawatirnya nggak. Seminggu 2 minggu ya Bu, takutnya yang editnya lama gitu, edit video. Ya, silahkan. Biasanya ujian UAS misalnya tanggal 1 sampai tanggal, biasanya kan 2 minggu lah, atau 10 hari UAS 1 sampai 10 biasanya misalnya Desember. Seminggu kemudian itu kan masa mengoreksi. Setelah seminggu berarti sekitar kita hitungan kasar aja, misalnya tanggal 17 saya harus sudah memasukkan nilai, tetapi masih ada masa sanggah. Kita gunakan waktu-waktu seperti itu gitu. Dan biasanya pekan salam ditutup itu sudah masa sanggah ditutup, lalu dibuka lagi untuk perbaikan oleh operator. Di masa-masa itulah kita gunakan sebaik mungkin. Ini Pak Wahyudin, yang lain mana ini? Siapa lagi yang Pak Taryudi? Ini Bu, ada chat yang sholat, yang zakat siapa, yang puasa, haji, yang umroh, yang nikah, tolak, nusyuz. Maksudnya gimana? Maksudnya orang-orangnya yang kelompoknya gitu. Oh, minta data. Ya. Ya, saya berharap kelompok yang masih belum bergerak gitu ya. Saya sih berharap dapat info hari ini pergerakannya sampai mana dan masalahnya ada di mana. Saya Bu, Ya, saya kan ini masalah sholat ya Bu. Ya, alhamdulillah sih udah sampai ke tahap dari asbab nujul sama munasabah ya Bu. Yang jadi kendala tuh apakah bukan sholat itu nggak hanya kata sholatnya ya Bu, ada ruku, ada sujud, nah atau juga apa enggak tuh? Kalau memang kata ruku, kata sujud itu kemudian berkaitan dengan makna sholat, boleh. Kalau tidak ya tidak usah. Karena kan prinsipnya kadang ada ayat-ayat yang tidak menggunakan lafaz yang kita sedang teliti, tetapi dia membahas. Itu kita harus pandai-pandai.
Begitu, Panji. Ya, siap. Nah, terus ini Bu, Ya. akan buat kronologi ya Bu, di sini kan ada, apakah kalau saya ini masih nyusunnya tuh antara Makiyah sama Madaniyahnya saja kronologi. Nah, apakah memang harus ayat per ayat gitu Bu, jadi ayat ini setelah ayat ini misalkan kayak gitu. Kalau itu menyulitkan tidak usah, kita hanya mengelompokkan saja Makiyah dan Madaniyah, lalu kita simpulkan ternyata ayat-ayat Makiyah itu hanya bicara pada apa, dan ayat-ayat Madaniyah itu bicara pada teknis, misalnya kayak gitu. Itu saja sebagai pengetahuan. Kenapa itu penting? Karena kadang perintah sholat itu atau perintah zakat itu kan di tadrijian ya, di tasrikannya itu kan tadrijian, bertahap. Makanya kita harus tahu kenapa ini ngomong ini, kenapa ngomong itu. Oh, ternyata ini mah ayat-ayat Makiyah umumnya bicara tentang apa, Madaniyah umumnya bicara tentang apa. Gitu. Bisa dipahami? Insyaallah Bu, atur nuhun. Ya. Ya. Ada lagi yang lain? Jalaluddin Rumi mana ini? Pak Iwan Caca, kelompok apa? Punten Bu, mau tanya Bu. Siapa ya? Maskur Bu. Oh ya, silahkan Pak Maskur. Bab nikah. Untuk pengelompokan pengelompokan ayat yang inti kan ini ada yang berhubungan dengan talak, terus mahar, terus larangan nikah yang dilarang itu, nyari yang intinya yang gimana Bu? Yang intinya yang bicara tentang nikah dan segala hal tentang makna nikah. Apakah pernikahan itu misalnya ini ya, mengapa harus dengan ijab kabul, mengapa harus ada wali, itu bagian dari pemaknaan nikah kan sebetulnya. Misalnya tentang mahar tuh, mahar sebagai salah satu rukun nikah kan. Kenapa harus ada mahar dalam pernikahan? Nikah, dalam makna nikah itu kan ada, nggak sekedar al-ahdu wal wa'du ya, tetapi makna ahdun dan wa'dun itu kan berarti kan ada kesepakatan. Lalu tanda kesepakatan itu kan ada ijab kabul kalau kategori fikih. Lalu kemudian kesediaan seorang laki-laki menafkahi perempuan itu kan dilambangkan dengan mahar. Nah, ini terkandung pada makna nikah yang mana? Yang wa'dun, yang ahdun, atau yang lainnya? Itu maksud saya. Konsekuensinya. Terus kalau mahar mungkin masuknya pada kategori nikah pada ahdun ya. Ahdun non wa'dun ya. Tapi kalau ada juga yang bilang nikahu ar-rabdu gitu. Nah, ini ar-rabdu ini seperti apa gitu, maknanya dalam Al-Quran itu ada nggak, ikatan nikah itu seperti apa gitu. Ya Bu. Bisa difahami? Ya Bu, hatur nuhun Bu. Ya, yang saya tahu itu cuma 3 ya makna nikah itu. Di dalam nikah itu ada 3 makna, katanya ar-rabdu, al-ahdu, al-wa'du. Ternyata wa'dun dan ahdun itu dalam zauk bahasa Arab itu berbeda dengan antara wa'dun dengan ahdun. Padahal kalau diterjemahkan bahasa kita kan tetap aja perjanjian. Kemudian ar-rabdu juga mengikat ikatan yang seperti apa gitu, yang apa namanya? Ternyata kalau kata tafsir Quraisy itu ar-rabdu di sini adalah bentuk kesetiaan gitu ya, ikatan sebagai bentuk kesetiaan dimanapun mereka berada, suami istri itu karena dia sudah rabdu, sudah terikat batinnya, maka tidak benar kalau kemudian melakukan hal-hal yang istilahnya nyeleweng ataupun selingkuh gitu ya. Nah kemudian tapi kata ar-rabdu di sini kalau kata Quraisy mah ikatan ini tidak berseperti kita mengikatkan diri kita pada
satu benda yang kemudian ikatannya harus sekuat apa lalu kita tidak bisa bernafas gitu ya. Tetapi ar-rabtu di sini adalah batinnya katanya yang diikat. Karena batinnya terikat maka dia menjadi menyatu, maka cara berpikirnya apa yang enggak enak, kira-kira apa yang enggak enak kita lakukan, gini, seorang istri harus selalu berpikir bahwa kalau aku melakukan ini ada orang tersakiti enggak, suamiku tersakiti enggak gitu, dan si suami juga seperti itu. Kalau kata Quraisyhab ini dia mencocokkannya dengan